Aduh, ngopi jeung mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala fi ayatil karim. Sahabat semuanya, subscriber Abah Fatul. Di kesempatan ini Abah Fatul sudah lama tidak berjumpa dengan semua. Saya akan bertanya gimana semua sehat ya? Apa kabar sehat? Hah? Jawablah harus sehat. Kemudian main diem aja, keom aja. Wah. Di kesempatan ini sahabat, saya ngopi dulu nih sahabat. Pengen ngopi saya. Wah, ini kopi nih. Dibilang pusing, kayak nggak pusing. Dibilang nggak pusing. Apa yang jadi pusing coba sahabat? Pasti sahabat tahu. Subscribe saya pada turun baik gitu. Pada turun maning itu nggak masalah ya, mungkin itu sudah satu ujian. Yang penting kita sehat. Oke ya sahabat ya. Siapa yang datang? Assalamualaikum. Salam. Sehat bah? Alhamdulillah. Ngompong. Iya bah. Tumben. Yang kemarin ada apa deh? Biasa. Yang biasa-biasa bikin kaget aja. Tumben. Ada keperluan biasa. Hah? Abang gak sibuk nih? Enggak, lagi ngopi. Sengaja dilepin. Ini dilepin loh, Mang. Hati-hati loh. Waduh, kacau. Banyak yang nyerang saya nanti, bah. Nyerang apanya? Takut saya. Lagian Mang Ompong tuh kadang-kadang bingung bagi saya. Kadang-kadang baik gitu ke saya. Tempo hari saya malah diceburin. Untung aja saya masih sehat. Udah sembuh sekarang matanya? Ya alhamdulillah. Nah itu Mang Ompong, saya tuh kalau belum waktunya untuk mati ya nggak bakalan mati. Tadinya mau saya permanenin butanya, biar nggak bisa melihat. Tapi saya pikir-pikir butuh juga saya pada abah ini. Butuh apanya? Butuh rokoknya? Nggak ada, aku nggak ada rokok. Saya minjem koreknya aja lah. Ya udah pakai aja korek. Enggak, ini serius nih Mang Ompong, tumben saya nggak ngeri juga. Gitu kan. Saya sebenarnya nggak. Abah juga jarang ke sono, Mang Ompong jarang ke tempat urus saya. Udah lama, agak kurang sehat saya. Pusing saya kemarin ketemu si Keling kan ceritanya. Si Keling teman Abah. Ha, Lu ketemu di mana? ketemu waktu dia bilangnya cari kerja, cuma ternyata ada maksud terselubung di balik cari pekerjaan itu. Siapanya? Si Keling, dia katanya mau berantas saya gak terima. Udahlah Mang Ompong, jangan bikin kacau, jangan bikin ribut-ribut lah. Nggak pantas zaman sekarang tuh ribut, dimasalahin tuh nggak ada apa ya, nggak ada arti menurut saya. Ribut kan gak ada zamannya, mau kapan pun pantas ribut itu. Ih, nggak pantas Mang. Pun. Justru saya kadang-kadang karena saya udah tua ya Mang ya, mungkin ya saya biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang denger yang ribut, ya paling mendoakan semoga gitu tidak terjadi apa-apa ya. Yang diributin tuh apa sih yang diributin? Biasalah namanya juga dunia, cari tahta wanita, harta, banyak lah pastinya. Gini bah, santrinya si Mercon sakti juga ya. Kemarin saya ketemu si Oji, ketemu si Keling, si Ari, itu lumayan juga tuh keilmuannya. Pastilah, cuman maksud saya tuh kamu ngapain ke sana? Ada kepentingan. Emang nggak ada kabar dari Belum, si karena Keling? abahnya kan emang kadang-kadang ada suka nanyain gimana Bah sehat ya. Alhamdulillah saya bisa jawab sehat melalui telepon aja. Cuman kan abah itu belum bisa ke sana karena kan apa ya, pengen istirahat lah, kepengen apa ya, pengen tenang setelah udah tua seperti ini ya. Mungkin paling ya
bersihin di depan rumah kayak gini, karena rumah ini kan belum seberapa, yang penting kan bisa ditempatin rumah Abah. Jadi Abah itu jarang keluar. Abah dulu katanya gembong preman kan? Gembong preman dulunya. Iya, emang kenapa? Enggak, cuma mau nanya aja dulu dapat ilmu buat ngalahin orang itu gimana? Abah bisa sakti melawan si mercon itu gimana? Ya Ilmunya itu kan gimana? dulu mau ya, zaman-zamannya Abah masih banyak teman, itu kan masih bergabung. Ya mungkin kalau ilmu itu ya harus dicari, memang ilmu itu ada, mang dimanapun juga ilmu itu ada. Cuman kan kitanya itu harus mencari, gitu, Pak. Ilmu juga kan kalau udah punya harus diajarin ya, Bah. Abah sekarang kan udah tobat tuh. Iya. Udah jadi orang benar. Sekarang saya minta ilmu yang Abah dulu waktu masih menjadi preman. Jadi yang benar itu ya menurut siapa ya? Menurut Abah itu belum benar, gitu kan? Belum benar. Cuman berusaha untuk menjadi orang benar. Udah saya emang nggak mau tahu ilmu sekarang, nggak mau tahu tentang sekarang. Cuma saya mau minta ilmu waktu dulu masih menjadi preman itu ilmunya seperti apa, dari mana dapatnya. Oh, jadi intinya Mang Ompong itu ada sesuatu yang diinginkan dari Abah gitu ya. Nah, saya minta ilmu, Bah. Bukan minta uang, bukan minta apa-apa, mau minta ilmu sama Abah. Saya lagi ada masalah besar gini, Bah. Jadi gini Mang, masalah ilmu itu ya, memang ilmu itu harus diturunkan juga harus diamalkan. Cuman kan Abah itu sekarang ini udah tua, jadi ada kekhawatiran gitu. Khawatir gimana? Ya khawatirnya ilmu itu takut disalahgunakan gitu loh. Abah kurang percaya sama saya. Bukan kurang percaya ya. Wajar-wajar saja Abah terus terang aja kurang begitu percaya sama orang untuk menurunkan ilmu. Satu, di Abahnya itu nggak ada ilmu-ilmu itu ya. Abah itu orang biasa, orang nggak punya apa-apa. Yang kedua, khawatir Abah itu yang mempunyai ilmu-ilmu takutnya dipakai jalan yang nggak beres gitu. Ini loh, Bah. Abah mau bantu saya gak? Ya mungkin kalau yang bisa Abah bantu mungkin dibantu ya. Tapi kalau yang nggak Abah bisa, maaf nggak bisa mungkin. Pastinya Abah bisa bantu ini. Saya lagi ada masalah besar. Masalah dengan urusan? Kemarin kan kameramen si Keling itu saya bawa. Terus waktu saya lagi keluar, si Keling nyamperin ke markas. Nah sekarang ini Abah akan balik tanya ya. Di situ ngambil kameramen Mat Keling tujuannya apa coba? Tujuannya dulu Abah pengen tahu tujuannya. Nanti kalau Abah bisa memahami tujuannya baik, insya Allah Abah akan kasih ilmu-ilmu yang pernah Abah, walaupun di Abah nggak ada, Abah akan tunjukkan gitu. Jadi ceritanya gini, saya lagi ngobrol sama anak buah saya di markas. Si Keling nyamperin. Ini siapa? Ini ada Bang? Hah? Ini siapa yang bawa motor? Anak buah si Keling kayaknya. Nyari-nyari. Ya, oke. Saya lagi ngobrol sama anak buah saya di markas. Si Keling datang. Dia bilangnya mau cari kerja. Oh, jadi Keling tuh minta cari kerja. Iya. Nah, terus saya saratin kerja di saya itu harus kuat mental, kuat fisik, kuat segalanya. Nah, si Keling nggak terima. Dia langsung nonjok. Keling itu ngajak berantem sama saya. Terus saya kan masih ada urusan, anak buah saya yang ngadapin. Saya pulang, saya bawa kameramennya. Oh, baru paham. Jadi kemarin yang dikabarkan dari Padepokan ngabarin ke Abah ada genting, berarti masalahnya itu yang kemarin. Gak tahu, pokoknya kayak gitu ceritanya, Bah. Terus saya storyin tuh ke bos. Ke bos, saya suruh jaga. Saya nugasin lagi anak buah saya buat jaga kameramen. Anak buah saya yang jaga kameramen itu
kekuatannya belum setingkat sama si Keling sama si Oji. Jadi kesini saya itu mau minta ilmu, saya mau melawan Keling, si Oji sama Kang Ari. Saya udah ketemu tuh sama tiga-tiganya. Jadi mau minta ilmu ke Abah dulu, jadi preman itu ilmunya dari mana, mau minta petunjuk. Ya, Abah mikir dulu nih. Nah, apa pengen tahu? Apa pengen tahu penjelasannya menangkap salah satu kameramen Keling, tujuannya aja, tujuannya intinya apa? Saya jalanin tugas dari bos. Bos lu siapa? Ada lah, gak perlu tahu. Ya kalau nggak dikasih tahu ke Abah ya mungkin Abah juga nggak bisa ngasih solusi di mana yang punya ilmu kesaktian atau ilmu apa nanti tertutup juga gitu. Abah juga pasti tahu lah. Ya jelas tahu, Abah itu tahu. Bos saya sekarang marah-marah sama saya gara-gara si kameramen itu Tertangkap, lepas lagi diambil lagi Keling. sama si Keling. Si Ya, kalau Keling itu- datangnya malam-malam dia sama si Oji. Dia Betul. keberani sendiri dia. Gini mah, kalau toh itu kameramennya mati Keling berarti seolah-olah punyanya Keling. Kalau diambil sama Keling nggak salah dong. Gua kasihan kameramen gajinya kecil, jadi gua ambil dong. Tadinya gua mau kelola akun YouTube-nya dia si Keling. Jadi mau berusaha untuk mengambil YouTube-nya gitu, apa mengambil apa akunnya. Semuanya aja, nyawanya kameramen bila perlu, nyawanya si Kelingnya, si Mercon bila perlu, bah. Kok nggak sadar-sadar bang? Itu jalan bukan yang terbaik bang. Ya kan masing-masing punya pandangan. Menurut Abah tidak baik, tapi menurut saya baik. Itu jalan cari uang. Zaman sekarang cari uang haram aja susah, apalagi yang halal. Yalah, gue mau ngomong ya. Abah mah. Udah sekarang mah jangan susah-susah, daripada ilmu Abah nggak kepake. Terus kadaluarsa basi, mending turunin sama saya. Santai aja bang. Saya udah ngadain perjanjian ini sama si Oji, mau ketemu lagi. Ini aja bang ya. Masalah ilmu nanti abah tunjukin. Cuman cara-caranya nanti abah kepengen namat gitu, orang yang punya ilmu menggunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai disalahgunakan. Masalah ilmu bukan sombong ya. Mau ilmu pelet, mau ilmu kedugalan, kejayaan, ya mungkin sedikit-sedikit ya abah ada gitu. Nah, jangan pelit bah sama ilmu. Dipinta ilmu aja susah, apalagi dipinta uang ini Abah. Ingat, orang pelit itu tidak disukai Tuhan, bah. Betul, itu paham. Justru ilmu kalau salah menggunakan apa yang akan terjadi, man? Kenapa ya? Karena abah sendiri yang pernah ngalamin ilmu apa yang nggak abah cari gitu. Ilmu apa yang abah nggak miliki, semua dimiliki. Ternyata kalau salah menggunakan, ya mubazir. Gini nggak ada aja, bah. hasil. Secara simpelnya ya, Abah ngasih uang ke pengemis 200.000. Iya. Mau dipakai apa sama pengemis itu? Ya biarin, mau dia pakai bir atau apa. Ya yang penting Abah itu udah sodako. Jangan, pikiran itu jangan terlalu panjang. Ya, memang sodakoh itu bisa dimasukkan sodakoh, tapi kalau dia menjalankan, menyimpang aturan menjalankan uang sodakohnya itu mungkin akan terlibat semuanya. Dari mana uang itu kan? Enggak. Yang penting mah Abah ini udah nurunin ilmu ke saya. Masalah penggunaan ilmunya, ya saya yang tanggung. Mau ngomong ilmu yang diminta itu yang diinginkan apa? Ilmu apa? Pamungkas supaya anak buah si Mercon itu sama si Merconnya sendiri. Selama ini saya belum pernah ketemu sama si Mercon. Kalau ketemu bisa langsung habis tuh si Merconnya. Apa kira-kira ilmu apa itu? Ya, ilmu belut putih lah. Belut putih. Ilmu belut putih. Yang mana ilmu belut putih itu membutuhkan proses yang lumayan lama. Allah, saya jalanin. Di situ harus dipendam selama 40 hari 40 malam. Itu harus di pinggir danau. Wah.
kan. Ya, terus. Juga kamu itu setelah buka di 40 hari, kamu itu harus memakan cabai yang pedas-pedas, yang matang-matang. Cabai Pedas, Bang. iya, memang nggak semudah itu. Memang segala pun juga harus mengalami pedas. Iya, terus. Nah, di situ kalau 40 hari 40 malam Anda gagal di tapa pendem, Heeh. akibatnya keluargamu itu akan jadi orang gila semua. Terus. Seandainya tidak lulus dalam 40 hari 40 malam, mau keluargamu pada gila? Enggak lah, Bah. Hah? Enggak. Itu aturan dari guru saya. Tapi Saya pun juga bukan gini, dari saya. kalau saya ngejalanin, misalnya ada garansinya enggak ini? Kalau saya misalnya lulus tes itu tapi saya tidak sakti, gimana? Ya masalah garansi, dimanapun ilmu itu tidak ada garansi ya. Wah. Nah, sekarang Abah udah sadar, karena ilmu itu hanya syariat, manusia itu hanya Waduh. syariat. Jadi kekuasaannya kan hanya Allah. Kenapa nyariat capek-capek? Kenapa harus berusaha kalau semuanya diserahkan pada Allah? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita mendem di pinggir danau? Itu cuma menyiksa diri kita. Ya itu yang Abah katakan, itu kan syariat mah. Syariat, hakikatnya kan Gusti Allah. Tetap aja kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jadi. Saya pengennya itu ilmu yang pamungkas. Gimana ya, prosesnya itu sebentar, tapi ketika berhasil itu luar biasa kejadiannya, bisa langsung menumpaskan si mercon beserta anak buahnya. Itu mah terlalu enak mah. Di dunia ini sebenarnya nggak ada yang enak. Cari ilmu pun nggak enak, nggak gampang. Kata siapa? Astagfirullah. Ada enak-enakan katanya. Nggak ada mah. Ilmu itu nggak ada yang mudah. Tetap ilmu itu perlu proses. Yang jelas perlu bersih hati. Niatnya itu yang bersih. Masa si Keling sama si Oji aja bisa, masa saya gak bisa punya ilmu? Dia di Kimercon aja sudah berapa lama. Jadi dia ilmu-ilmu kotor yang dulu dimiliki sama dia, sama-sama Abah, itu dihilangkan, dimusnahkan, digantilah dengan ilmu putih. Emang ada ilmu hitam, ilmu putih? Nggak ada. Ilmu itu gak ada warnanya. Gimana sih? Mang Ompong ini kadang-kadang ngawur. Kalau ilmu ada warnanya, saya pengen yang warna pelangi. Gini loh Mang, jadi maksudnya Nggak ada ilmu yang hitam. nggak putih itu maksudnya ilmu hitam, maksudnya jalurnya itu sesat, nggak memikirkan orang lain tuh seperti disantet, keluarganya pada sakit, yang ngerjain santet itu senang-senang, itu termasuk hitam. Tapi ada ilmu yang katanya putih tapi digunakan untuk kesesatan. Gimana itu? Seperti contoh ya, contoh para ustadz mengobati pasien yang masih perawan, kemudian digerpek-gerpek. Apa itu enggak disebut ilmu hitam? Itu kan tergantung dari niatnya. Dia niatnya itu terkadang hanya istilahnya monopoli. Jadi dia pura-pura baik, pura-pura berkopea, pura-pura bersorban, tapi akhlak dan kelakuannya itu bejat. Ada yang seperti itu. Saya pun juga tidak menyalahkan. Kayak si Keling ini. Kayak si Keling ini. Ya belum tentu juga gitu. Emang si Keling pernah apa? Keling itu munafik. Dia itu cari kerja bilangnya. Cuma udah nggak saya terima itu, dia ngajak bertengkar sama saya. Itu kan mungkin trik-trik man. Triknya itu gimana caranya supaya dia mengetahui kameramennya. Hal yang wajar dia melakukan, karena bohong itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh man. Wah, ini sesat. Bohong itu nggak boleh semuanya. Tapi ada yang boleh loh man. Dari mana? Ini pasti ulahnya si mercon. Mana ada bohong boleh? Gini loh mang, salah satu contoh. Ini maaf nih ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Saya terangin lebih jelas. Di mana sudah jelas, sudah memahami, barulah ilmu akan saya turunkan. Yang penting di situ memahami dulu. Jadi ibarat contoh nih, ada orang ketemu Mang Ompong di perjalanan, menanyakan mat pacul, tapi tujuannya dia jelas Mang Ompong tuh tahu tujuannya ingin membunuh saya atau ingin membina
membinasakan saya. Mang Ompong bilang Mat Pacul itu nggak ada di sini. Di sini tuh nggak ada nama Mat Pacul sih, padahal Abah itu Mat Pacul ada kan. Nah, Mang Ompong bilang nggak ada. Itu maksudnya jelas bohong kan, Mang Ompong menyembunyikan bohong. Mat Pacul, bohong. Tapi kan demi menyelamatkan Mat Pacul itu tidak termasuk bohong. Boleh itu bohong, itu boleh. Tetap aja yang namanya bohong itu dosa. Jujur itu baik. Di mana ada? Justru Mang Ompong, disitulah Mang Ompong harus berpikir. Tadi udah saya katakan, apabila itu orang akan jahat niatnya kepada saya, tapi Mang Ompong tidak memberitahukan bahwa Mat Pacul itu ada. Dikatakan Mat Pacul itu nggak ada, bahkan Mat Pacul itu bukan orang sini. Itu boleh membohong seperti itu. Boleh. Boleh Iyalah. ngebohong. Gimana? Boleh ngebohong. Astagfirullah. Ini doktrinan si Mercon. Emang si Mercon ngajarin kayak gitu sama santri-santrinya? Lu jangan bawa-bawa. Dari si Keling ngebohong sama gua, sekarang lu ngebohong sama gua. Lu ngajarin. Lu kalau bisa, Mang Ompong ya, kalau bisa jangan bawa-bawa guru saya, jangan sampai memfitnah guru saya itu ngajarin nggak benar kepada saya. Nah ini buktinya, katanya membohong boleh. Ya itu tadi contohnya. Itu contohnya juga nggak benar. Oke, kalau Udah gini aja sekarang, Abah mau nurunin ilmu gak sama saya? sekarang gini Mang Ompong, dengan saya harus berjanji. Mang Ompong kepengen punya ilmu dari Abah ya. Itu harus ada proses, datang tidak sembarangan, harus ada Abah-abah dengan saya. Mau hari apa Mang Ompong datang kemari, janji dengan saya. Pakai administrasi ya? Tidak perlu Ini dengan Abah. minta ilmu kayak ngelamar kerja lu mah. Justru Abah tidak akan menjual ilmu. Ilmu itu tidak dijual belikan. Ilmu itu untuk diamalkan, untuk diberikan. Kenapa nggak sekarang dikasih ilmunya? Nah, ini malam apa? Saya- Tidak sembarangan. Besok-besok mungkin udah keburu tarung gitu sama si Keling. Pokoknya kamu mau tarung dengan siapapun ya, ingin memiliki ilmu dari Abah, ditunda dulu sama Abah. Nanti prosesnya harus ada saat dan harus ada waktu. Nanti kita cerita panjang dengan saya. Harus perjanjian dengan saya. Apabila Abah menurunkan, jadi nih umpamanya menurunkan ilmu, mewariskan ilmu Abah Pacul kepada Mang Ompong. Cuman kita harus ada perjanjian dengan Abah akan dipergunakan seperti apa. Abah akan titip. Apabila ilmu yang dari Abah itu dikabul, itu tidak boleh untuk menipu orang, untuk mengkhianati orang, untuk menyakiti orang. Itu Abah tidak akan turunkan. Tapi kalau untuk membela orang yang lemah, orang yang lagi kesulitan, apa boleh buat, sama Abah akan diturunkan. Emang kenapa ada hari-harinya waktu menurunkan ilmu itu? Apa ilmunya pakai ekspedisi gitu, lewat apa? Kenapa harus berhari-hari? Ya udah sekarang aja, jangan susah-susah. Kalau mau ya ayo, kalau nggak mau ya bilang. Saya mau menurunkan. Cuman kan tadi Abah sudah bilang perlu kita proses, perlu kita berbicara kembali, karena Abah masih khawatir dan juga masih ragu ya. Jadi masih ragu. Nanti hari Jumat, kalau bisa itu hari Kamis di malam Jumat, Mang Ompong datang kembali, kita ngobrol dengan baik, kita perjanjian ya, untuk saya kasih ilmu. Yang penting Mang Ompong itu nurut sama ucapan-ucapan saya. Kenapa harus nurut? Anda siapa? Kenapa saya harus nurut? Dan nurutnya gini loh Mas, nurutnya itu yang saya maksud, tujuannya itu untuk membela orang atau untuk menolong orang. Jelas kan kamu sudah tahu tujuan saya apa. Saya itu mau bertarung sama anak buahnya si Mercon. Si Mercon itu guru saya. Ini yang perlu diklarifikasi ya. Perlu diklarifikasi karena Ki Mercon itu saya akui lahir batin dunia akhirat itu guru saya. Benar, itu guru saya. Guru sesat dia. Jangan bilang guru sesat. Mang Ompong hati-hati. Saya masih tetap sabar karena saya memaklumi bahwa Mang Ompong itu ingin memiliki ilmu, ya. Ingin memiliki ilmu dengan nafsu ya, bukan dari hati nurani, karena punya dendam sama
Ki Mercon dan Mat Keling. Kenapa bilang gitu? Saya tahu loh tujuan Mang Ompong, Ini saya tahu. cuma menebak deh. Saya tahu tujuan Cuma Mang Ompong. tebak-tebakan enggak lah. Udah sekarang mah. Jadi kapan mau nurunin ilmu? Saya mintanya sekarang. Kalau nanti saya mau nggak mau. Hari Jumat ya. Kan, Kalau bisa kan tadi itu- hari Jumat, Iya. Berarti masih seminggu. Lama lah. Saya tidak akan mengeluarkan sembarangan ilmu-ilmu yang telah dimiliki sama Abah. Satu. Tuh. Kedua, saya akan pilih-pilih orang, Oh, di mana orang yang niatnya untuk menolong orang, saya akan turunkan, Mang. berarti memberinya nggak ikhlas. Justru Kenapa memberi harus dengan bersyarat? Kalau ikhlas itu ya kepada siapapun yang diberikan. karena saya udah tahu tujuan Mang Ompong itu karena punya dendam sama Mat Keling dan guru saya, ya kan? Iya, Nah, benar. berarti punya rencana nggak baik dong. Nggak baik gimana? Nggak baiknya apa? Kameramen sudah diambil sama bos kamu. Kamu seolah-olah suruhan juga gitu kan. Nah, di situ kalah akal, kalah politik, kalah ilmu, dendamlah sama Mat Keling dan Ki Mercon. Seperti itu kan. Nah, sekarang kepengen mengalahkan, ingin memiliki ajian belut putih. Iya, supaya sakti ini. Waduh, kewalahan. Salon. Nanti saya kasih hari Kamis malam Jumat ya. Saya diomelin terus ini sama bos. Waduh, Bila perlu bosnya yang suruh Bos, datang ke ya. saya. Jadi kamu malam Jumat bareng sama bos kamu. saya belum berani menghadap sama bos juga ini. Kenapa nggak berani? Kemarin diomelin terus. Nah sekarang gini aja ya, sahabat ya. Gimana kalau Ini kopinya hari saya, Kamis Bang. malam Jumat? Oke silakan. Di malam Jumat kamu datang sama bos Japra. Japra namanya bos kamu. Kok tahu? Justru kamu tadi bilang katanya bosnya Japra ya. Gimana? Boleh hari Kamis malam Jumat kamu sama bos Japra kesini. Oke. Oke, nanti saya bilangin ya. Nanti saya bilangin. Ini benar nggak ada nanti saya malam Kamis malam Jumat saya kesini lagi. Benar nggak dipersulit lagi ini, benar? Benar. Oke. Yang penting kamu kesininya ya malam Jumat itu sama. Kenapa harus bersyarat lagi? Ya syaratnya itu harus sama bos kamu. Itu gimana nanti? Gimana nanti aja itu. Ya oke, saya ikut Pesan aja. itu. Saya ikutin maunya Mang Ompong. Yang penting pesan dari Abah datangnya ke sini tuh harus dengan bos kamu. Pesan. Ada nasihat lagi nggak? Ada pesan juga lewat WhatsApp aja pesan mah. Mata udah sembuh bener tuh. Alhamdulillah saya udah bisa lihat. Saya Mau dipermanenin lagi nanti. boleh-boleh aja dengan saya. Yang Biar- penting saya tetap masih bisa melihat, bisa menikmati bulan-bulan yang biar indah. nggak banyak tingkah lah. Santri si Mercon ini banyak tingkah. Oke ya, seperti itu Mang. Kalau mau kesini sama bos kamu sekalian ya, saya tungguin. Oke, sekarang Kamu saya nggak perlu kemana-mana. mau lanjut lagi sambil menunggu malam Jumat itu. Ya. Saya mau nyari lagi ke yang lain, ke yang ikhlas memberinya, nggak bersyarat-syarat lah. Silakan, monggo. Ini ribet kayak ngelamar kerja aja lah. Monggo sama siapapun. Saya aja lah. Sama. Udahlah. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Oke sahabat, ini teknik Mang Ompong. Dia datang dengan baik kepada saya, cuman dia dengan mulutnya sendiri bocor bahwa dia dendam sama Mat Keling dan juga pada guru saya. Oke ya, kita ikutin karena dia malam Jumat akan datang ke sini bersama bosnya, entah siapa bosnya. Coba kita buktikan di malam Jumat siapa yang disebut bos Mang Ompong, mungkin malam Jumat dia akan datang. Oke, pembicaraan saya di kesempatan ini karena saya memang tujuannya istirahat dan juga tadinya saya membahas kejadian saya, ternyata ada Mang Ompong di sini. Oke, kita tutup dulu. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.